Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Arisal Ahmad Channel, penjual warung sembako di kampung. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Mari berteman dengan cara like, komen, dan subscribe. Seperti biasa di pagi hari setelah beres-beres tipis-tipis di rumah 5:30 langsung ke warung untuk beres-beres juga sebelum ada pelanggan. Jadi warung harus udah beres ya guys. Meskipun warung tidak bagus tapi harus selalu bersih dan rapih ya. Ini tapi baru buka, alhamdulillah udah ada yang beli, langsung aja dilayanin. Sekarang harga beras itu naik, harga apa-apa naik, harga rokok naik, tapi ya alhamdulillah ada aja. Mudah-mudahan rezekinya juga buat kita yang beli, yang selalu beli itu bisa terus mengalir ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, kali ini aku mau bahas tentang bagaimana cara aku mengatur uang tanpa pekerjaan tambahan, karena aku kan tidak bekerja lain selain di warung, dan juga suamiku juga di warung, tapi bisa menabung, bisa buat sedekah, bisa buat berkurban, bisa buat bayar cicilan bank. Ini aku buka-bukaan aja ya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau kalian mau komen silahkan komen. Nah ini gardus ini tuh biasanya aku kumpulkan buat tambahan ya, buat tambahan jajan, karena biasanya tuh untuk tukang paket itu sangat membutuhkan gardus ini. Nah langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian gimana sih cara aku menabung dengan uang yang sangat minim, dengan laba yang sangat sedikit, tapi bisa menabung, bisa berkurban, bisa sedekah, dan buat jajan juga alhamdulillah cukup. Nah bagaimana cara aku membagi keuanganku? Per hari itu bisa dapat 100.000 lebih, tapi aku bawanya cuma 100.000 aja. Lebihnya aku pakai lagi buat ngelola warung. Jadi semuanya tuh yang aku bawa itu 100.000 ya. Nah 50.000 aku pakai buat ke bank, dan 50.000-nya untuk sehari-hari. Bagaimana cara membaginya? Karena aku ikut arisan kurban, jadi per bulannya itu 75.000. Aku sisihin 3.000, 75.000 ya, maksudnya aku sisihin 3.000 per harinya. Jadi uangnya itu kalau dikumpulin dalam sebulan mungkin 90.000 ya. Jadi masih ada sisa, nantinya sisa kita pakai. Nah kemudian ini untuk sedekah 2.000 itu sedekah subuh ya. Jadi sedekah dan di sini tuh kan kalau seminggu sekali itu ditarik juga uang untuk ke masjid. Nah jadi uangnya yang aku pakai itu uang dari sini nantinya untuk ke masjid. Belum lagi untuk setiap kali mingguan pengajian gitu, itu beda lagi ya, tapi itu mah adalah rezeki untuk sedekah. Tapi ini mah untuk pokoknya yang emang diharuskan lah ya. Kemudian untuk listrik ini 3.500 per hari, karena listrikku itu sekitar 100.000. Kalau 3.500 itu dapatnya 105.000. Nah masih ada sisa 5.000, nanti kita uraikan lagi. Nah ini untuk lauk 15.000, itu kurang lebih ya, karena pasti kadang kurang kadang lebih, karena kan ada bumbu, ada juga gas, ada juga minyak, dan emang lauknya itu sendiri, ada juga beras. Itu kenapa 15.000 kok bisa kecil banget, nanti kita uraikan lagi. Nah ini jajan 20.000. Kenapa besar sekali jajan? Karena anakku itu masih kecil, anakku itu masih 2 tahun, dan kalau jajan itu emang gak bisa dikontrol. Apalagi kan tempatku tuh warung, tapi kalau warung pun harus dibayar ya, karena kalau gak dibayar ya bobol kayak begitu, gak bisa kekontrol gitu ya. Kalau dibawa diajak main kan, kalau anak tuh malah nangis ya kalau nggak dikasih jajan gitu. Tapi nggak selalu sih, jadinya ini tuh uang 20.000, kadang lebih kadang kurang ya. Jadi kalau ada kelebihannya
biasanya tuh anakku tuh beli susu ya sekitar 8.000 per harinya tuh 8.000, terus jajanannya paling mungkin habisnya sekitar 15.000, jadi paling ada sisa 5.000. Nah ini untuk kebutuhan bayi kenapa 3.000, karena ini kan berarti 90.000 ya. Ini tuh untuk kayak pampers per bulan ya. Pampers kan satu bal itu 50.000. Kemudian masih ada sisa 40.000. Nah 40.000 itu bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari juga. Nah di sini kan ada sisa 75, berarti 15 ya. Berarti 15 ya. Nah ini ada sisa 15.000. Nah ini masih ada sisa 5.000. Ini ya yang bisa lebih bisa kurang itu lauk, jajanan, lauk dan jajanan. Itu kadang-kadang kan aku juga pengen jajan ya, celok-celok wae mah tuh suamiku juga pengen jajan. Nah ini ada 40.000 juga ini sisanya. Ini dia ada 15, ada 5.000, ada 40.000. Nah ini yang dipakai buat lauk ini atau jajan ini. Lauknya itu maksudnya ke gas, ke apa namanya, ke minyak itu kan. Kalau perempuan ya ke sabun, itu tuh masuknya ke sini. Aku satuin, ini mah aku ya, cara aku disatuin ke sini. Soalnya emang kadang-kadang kan kalau beli sabun juga kadang kurang, kadang lebih. Tapi kalau misalkan memang sudah habis semuanya ini dalam ini habis semuanya, biasanya aku minjem dulu jadinya teh ke warung gitu. Tapi tetap ditulis dan tetap harus dibayar gitu. Gitu ya guys ya. Terus kalau misalkan pengen dong misalkan beli baju untuk anak, itu biasanya dari mana? Biasanya suka ada rezeki yang tidak terduga aja gitu, ada lebih, ada dikasih atau ya emang ini ada sisa dari. Soalnya kalau aku itu misalkan ada sisa ya dari semua itu suka ada sisa lah, misalkan 50.000 atau berapa, sisanya uang itu tuh aku taruh, nanti ditambah lagi sama yang lain, nanti kalau disatuin kan jadi banyak juga. Meskipun cuma kayak 5.000 taruh per hari tuh, misalkan taruh sisa 5.000 taruh 5.000, sisa per hari 10.000 taruh 10.000. Nah nanti dikumpulin. Ini tuh untuk aku yang per hari ya. Kalau misalkan dikumpulin kalau per bulan atau per minggu mungkin akan lebih gampang. Cuman emang kalau misalkan untuk per hari itu agak susah. Tapi kalau misalkan sebenarnya bisa aja untuk per bulan atau per minggu ya, ngambil dari sini dari sisa batik laba uang warung. Cuman kan kalau uang warung itu harus digolangin ya, jadinya teh penting uangnya dipakai buat mengelola warung dulu gitu, baru pakai buat yang lainnya gitu. Mungkin segitu aja sih. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan boleh ya guys. Itu sih uraian yang biasanya aku lakukan. Nah kalau laba uang warung itu gimana sih cara menghitungnya? Aku menggunakan aplikasi ya, udah aku share dulu. Aplikasinya namanya Griapos. Jadi kalian masukin aja produknya. Nanti kalau misalkan setiap ada yang jajan, kalian langsung masukin ke situ. Nanti akan terpisah mana laba, mana keuntungan, mana aslinya gitulah. Nanti jadinya lebih gampang gitu, labanya ada berapa. Aku juga laba yang aku dapat itu sekitar 150-200 per hari, itu tidak tentu ya. Tapi aku selalu mengambil uang 100.000 aja untuk dipakai di rumah, karena ya aku pengen warungku ya lebih berkembang. Aku pengen ya uang yang laba sisa yang lebihnya itu bisa dipakai buat warung lagi, buat keperluan warung, apapun itu keperluan warungnya, misalkan untuk beli rak atau apa, atau untuk diolah lagi. Nah segitu aja ya video dari aku, semoga bermanfaat ke depannya, semoga kita bisa selalu lebih baik lagi. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.